semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel. Ya, sebelumnya saya sudah membuat konten mengenai kutukan di Piala Asia 2024 teman-teman ya. Itu jauh sebelum pertandingan perdana ya Piala Asia 2024 saya buat. Nah, di situ kita membahas kutukan-kutukan juara-juara Piala Asia teman-teman dari tahun ke tahun ya. Nah, sekarang ini kutukan itu sebenarnya adalah besti dari olahraga ya, terutama sepak bola ya. Banyak kejadian-kejadian kutukan-kutukan di sepak bola yang terjadi ya, baik itu dari nomor punggung ya, baik itu dari sang juara ataupun ya dari permainan lainnya teman-teman ya. Jadi untuk kutukan ini sebenarnya sih bisa dibilang kita tidak bisa menebak ya apakah kutukan ini bisa terjadi atau tidak teman-teman ya. Jadi di Piala Asia kemarin 2024 ya, kutukan yang terjadi ya di Piala Asia 2024 itu benar-benar sudah dipatahkan teman-teman ya. Kenapa begitu teman-teman? Karena sebelumnya ya kita sudah mengetahui bahwa di Piala Asia kemarin ya di 2019 ya, Qatar itu menjadi juara teman-teman ya pada waktu 2019 itu ya. Dan itu merupakan perjalanan yang sangat luar biasa bagi Qatar teman-teman ya, karena dia menjadi juara bertahan ya di turnamen ini dan menjadi tuan rumah pun di Piala Asia 2024 kemarin teman-teman. Nah, perjalanan Qatar pun tidak terlalu mudah teman-teman ya, karena dia melewati fase yang sangat berat ya di babak 16 besar sampai dengan di partai final teman-teman. Dan di grup ya, di kualifikasi grup dia melenggang dengan cukup mudah ya, karena lawan-lawannya juga masih di bawah ya, masih di bawah peringkat dari Qatar sendiri teman-teman. Nah, Qatar ini kemarin final mengalahkan tim kuda hitam yang tidak disangka-sangka dan menjadi tim kejutan ya di Piala Asia kemarin, yaitu Yordania. Yang kita ketahui Yordania sebelum lolos ke Piala Asia kita satu grup dengan mereka teman-teman ya. Kita kalah 1-0 kemarin di kualifikasi Piala Asia 2024 bersama Kuwait dan juga Nepal teman-teman ya. Dan tidak menyangka bahwa Yordania ya bisa melangkah ke partai final ya, mengalahkan dan harus kalah lawan tuan rumah Qatar ya dengan skor 3-1. Dan perjalanan Yordania pun juga tidak mudah teman-teman. Dia mengalahkan Irak dengan berbagai macam kontroversi di dalam pertandingan ya, dan menang dramatis melawan Irak. Dan juga setelah itu dia melawan tim kuda hitam juga, yaitu Korea Selatan, yang mereka kalahkan dengan skor 2-0 ya. Padahal diprediksi Korea Selatan itu akan memasuki babak final ya teman-teman ya. Tapi ya sama sepak bola berkata lain ya, Yordania bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor 2-0. Nah, Qatar pun begitu teman-teman ya. Qatar melangkah ke final tuh dengan sedikit bisa dibilang susah payah teman-teman ya, karena di semifinal ya Qatar itu berjuang untuk melawan tim besar yang diprediksi menjadi finalis juga teman-teman, yaitu Iran teman-teman. Nah, Qatar melawan Iran ya, ini menang sangat dramatis juga ya, dan mungkin sedikit kontroversi juga karena Qatar ini statusnya tuan rumah ya dengan skor 2-1 teman-teman. Nah, ini menjadi teman-teman ya dengan skor 3-2. Padahal Iran unggul pertama kali ya, bisa unggul duluan di babak pertama ya melalui Azmoun. Nah, tetapi bisa dibalas dengan kemenangan Qatar 3-2 teman-teman. Nah, inilah mental Qatar, walaupun sebagai tuan rumah dia bisa membuktikan bahwa
bukan hanya sekedar tuan rumah, bukan hanya sebagai penggembira, tetapi diuntungkan dengan tuan rumah dia harus juara dan bisa menunjukkan pemain terbaik di Piala Asia 2024 kemarin teman-teman. Sebenarnya kita bisa berkaca kepada Qatar teman-teman, bahwa tidak hanya diuntungkan dengan Piala Dunia tuan rumah, tetapi dengan adanya tuan rumah kita harus bisa meraih hasil yang positif dan juga bisa melihat, bisa mempertontonkan ya permainan kepada tim-tim lain ya, dan tidak semata-mata kita tuh hanya sebagai penonton dan juga sebagai penggembira di grup tersebut ya. Kita harus mencontoh di Qatar ini teman-teman. Nah, kutukan dari Piala Asia 2024 ini bisa terpecahkan teman-teman. Ini hebat ya, Qatar bisa memecahkan kutukan tersebut ya, karena beberapa edisi sebelumnya itu juara sama sekali tidak bisa berbicara banyak, bahkan bisa gugur sebelum fase semifinal maupun di grup ya teman-teman. Nah, baru Qatar yang bisa memecahkan kutukan dari Piala Asia ini teman-teman, karena di 2019 Qatar menjadi juara, dan di kemarin di tuan rumah ya di 2024 Qatar kembali menjadi juara teman-teman dengan mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Ini merupakan pencapaian sangat baik teman-teman di Asia teman-teman ya, karena selain dia memecahkan kutukan ya yang beberapa edisi tidak bisa dipecahkan ya, dan belum ada yang juara bertahan berhasil juara kembali ya sebelum Qatar memecahkan kutukan tersebut. Qatar di final mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 dengan banyak sedikit mungkin kontroversi ya, dan juga banyak komentar-komentar negatif dari pertandingan tersebut, karena Yordania bermain bagus teman-teman ya. Dia bisa menyeimbangkan permainan dari Qatar, tetapi Qatar 3 gol itu adalah merupakan hasil dari tendangan penalti semua teman-teman. Ya, dicetak oleh Akram Afif ya. Dan dia menjadi top skor ya di Piala Asia 2024 kemarin. Nah, ini dalam pertandingan tersebut Qatar hanya bisa mencetak 3 gol dengan titik putih semuanya teman-teman. Ya. Apa mungkin ini kebetulan dan juga mungkin ada kontroversi atau apa, atau memang ya Qatar itu bermain dengan bagus ya, dan dia mengharapkan ada kesalahan dari pemain dari Yordania ya. Yang pasti apapun hasilnya Qatar tetap menjadi juara di Piala Asia 2024 kemarin ya, dan memecahkan kutukan tersebut teman-teman ya. Jadi konten yang saya bahas sebelumnya itu menjelaskan kutukan apakah terjadi di Piala Asia 2024. Ternyata kutukan tersebut bisa dipecahkan teman-teman ya di Piala Asia 2024 ini oleh Qatar sendiri sebagai tuan rumah dan juara bertahan teman-teman. Padahal squad kedalaman Qatar ini sebenarnya tidak terlalu mentereng ya teman-teman, kan mungkin karena dia sebagai tuan rumah dan juga punya motivasi dan juga mental mereka ya dalam mengikuti Piala Asia sudah matang, dan juga persiapan sudah jelas ya, sudah mantap. Jadi wajar-wajar aja dia bisa menjadi juara ya, dan mengalahkan negara-negara lain ya di Piala Asia 2024 kemarin teman-teman. Banyak yang menyanjung ke kehebatan dari dan juga prestasi dari Qatar sendiri ya teman-teman di Piala Asia 2024, dan Qatar pun menjadi salah satu negara di Asia yang menjadi momok bagi tim-tim lain ya, baik dari Afrika, Amerika Selatan maupun dari Eropa teman-teman. Karena permainan Qatar dari periode ke periode semakin meningkat teman-teman ya. Jadi Qatar ini bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata teman-teman, karena bisa 2 kali menjadi juara ya di Piala Asia, dan berhasil satu-satunya memecahkan kutukan di Piala Asia 2024 ini teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu konten dari saya.
Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola ya, terutama timnas Indonesia teman-teman. Sekian dulu konten dari saya, dengan saya Yudi. Salam olahraga.